langgam suaranya itu setiap tahun sama terus, seperti kaset rusak yang diulang-ulang. Narasinya tidak ada yang menarik. Ideologi komunisme sudah bangkrut. Fobia PKI yang terus dihembuskan ke masyarakat, masyarakat tidak tahu apa-apa. Halo, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Indonesia, ini berita lama sebetulnya, sudah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Yaitu pernyataan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Seperti biasa, Pak Gatot ini terjangkit penyakit PKI fobia. Langgam suaranya itu setiap tahun sama terus, seperti kaset rusak yang diulang-ulang. Apalagi menjelang tanggal 30 September, itu pasti hantu PKI itu seolah-olah menjadi momok yang menakutkan, yang disuarakan, yang diprovokasikan kepada masyarakat oleh Gatot Nurmantio. Nah, yang terakhir dalam suatu wawancara di kanal YouTube, ini lebih gegabah lagi. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan, memikirkan apa pantas narasi atau pernyataan mantan Panglima TNI seperti ini. Dia mengatakan bahwa ada keyakinan pemerintah dan TNI sudah disusupi oleh komunisme atau PKI. Pertanyaannya, apakah dalam wawancara itu dia membuat narasi detail, disusupinya di mana, dalam bentuk apa? Tidak. Hanya gelondongan pernyataan yang seolah-olah ya itu pemerintah yakin disusupi oleh PKI. Narasinya tidak ada yang menarik. Semua sama. Hantu PKI terus seolah-olah akan menjadi momok dalam hidup berkebangsaan di Indonesia ini. Saya bingung. PKI sudah dibubarkan. Ada TAP MPR yang mengatur itu. Dan tidak ada satupun nada-nada atau suara-suara atau tanda-tanda PKI akan muncul. PKI muncul dan menjadi perbincangan publik karena Gatot Nurmantio juga. Dulu ada juga namanya Kiflan Zain. Seolah-olah PKI akan bangkit kembali. Bangkitnya di mana? Aneh gitu loh. Ini bagi saya hanya strategi penyaruan, hanya membelokkan opini saja. Karena sebetulnya kalau kita dulu melihat bahwa pakai dikotomi Orde Baru, ada ekstrem kanan, itu Islam garis keras, dan kemudian ekstrem kiri, itu komunisme atau PKI. Nah, menurut saya, ancaman yang serius yang perlu dihadapi oleh kita, bangsa Indonesia, dalam menjaga keutuhan NKRI adalah ancaman dari ekstrem kanan, yaitu adalah kelompok-kelompok Islam radikal. Karena apa? Terbukti ada HTI, FPI, mereka terus menyuarakan NKRI bersyariah, penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah, itu kan selalu disuarakan terus-menerus. Jadi harusnya Pak Gatot kalau memang aware, sayang, peduli dengan Indonesia, harusnya ini yang disasar, bukan barang mati ini. Apalagi kalau kita melihat di dunia, ideologi komunisme sudah bangkrut. Bayangin, Uni Soviet yang dulu komunis hancur berkeping-keping jadi sekian puluh negara. RRC masih komunis, tapi dalam kehidupan ekonomi, kehidupan kemasyarakatnya sudah jadi liberal. Jadi sangat tidak beralasan kalau seorang Gatot Nurmantio terus-menerus menyuarakan ketakutannya bangkitnya PKI di Indonesia ini. Saya bingung. Nah, alhamdulillah dalam waktu yang berbeda
pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini dibantah langsung oleh mantan Panglima TNI juga, Andika Perkasa. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yakin bahwa PKI tidak akan mungkin bangkit lagi. Jadi yang disuarakan Gatot Nurmantio itu menurut saya hanya ketakutan semu. Fobia PKI yang terus dihembuskan ke masyarakat. Masyarakat tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti tentang PKI atau komunis itu. Karena ideologi sudah bangkrut, sudah tidak laku lagi. Dan ini terus-terus disuarakan oleh seorang Gatot Nurmantio. Entah kepentingannya apa, atau mungkin hanya topik ini yang dikuasai oleh seorang Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saya tidak tahu. Karena tidak ada data, tidak ada fakta. Dia mengatakan pemerintah sudah disusupi oleh komunisme atau PKI. Indikatornya tidak jelas. Saya tidak melihat sebiji zarah pun pemerintahan Presiden Jokowi ada aroma-aroma komunisme. Tidak ada. Kalau dianggap investasi RRC atau Tiongkok di Indonesia semakin besar, diberikan tempat ruang yang besar, semata-mata hanya investasi, kepentingan bisnis, sama dengan negara yang lain. Tidak akan menyangkut ideologi, apalagi menyusupi pemerintah. Dan yang paling berbahaya ini adalah dikatakan sudah menyusupi TNI. Saya tahu sudah dibantah juga oleh Kapuspen TNI, tapi menurut saya bantahannya kurang jelek. Benar kata Kapuspen TNI. Tunjukkan Pak Gatot, siapa oknum mana, kesatuan mana dari TNI yang sudah disusupi oleh PKI. Saya yakin seorang Gatot Nurmantio tidak mempunyai data dan seperti itu. Jadi marilah sahabat Main TV kita renungkan dengan seksama. Apa sih maunya Gatot Nurmantio ini? Karena kan selalu berulang dan hanya topik itu. Tidak ada data, tidak ada tunjangan premis yang memadai, selalu digaungkan terus ketakutan kita pada PKI. Jangan-jangan ini hanya strategi pengalian isu supaya kita ketakutan PKI, lalu ekstrem kanan yang Islam radikal ini semakin merajalela. Jadi sahabat Main TV, saya ingin mengajak Anda, mari kita lawan narasi-narasi yang menyesatkan seperti ini. Saya punya keyakinan kuat. 4 pilar kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI masih kokoh teguh asal tidak digerogoti oleh pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti Pak Gatot Nurmantio ini. Itu bisa memicu disintegrasi kita dan memancing kegaduhan karena kita bingung yang mana PKI-nya. Tidak ada tanda-tanda. Jadi ekstrem kiri ini bagi saya sudah mati sudah. Nah, justru sekali lagi saya katakan yang perlu menjadi kekhawatiran kita adalah bangkitnya kelompok ekstrem kanan Islam radikal ini. Ini berbahaya karena mereka menggunakan isu-isu agama, politisasi agama, politik identitas berbasis agama untuk menguasai wilayah per wilayah bahkan Indonesia. Tanda-tanda ke arah sana jelas banyak. Ada orang-orang ex-HTI ngotot bahwa minta konsesi kalau Anies Baswedan jadi presiden, minta HTI dihidupkan kembali. Ini salah satu tanda. Belum lagi narasi yang dilakukan beberapa ustadz yang mengatakan ideologi khilafah adalah jawaban. Jadi ini berbahaya. Dan harusnya Pak Gatot lebih peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kelompok-kelompok ekstrem kanan ini. Bukan malah mengembuskan isu-isu yang tidak ada dasarnya. Saya kira itu saja sahabat Main TV. Narasi yang ingin saya counter dari Pak Gatot Nurmantio dan ini menjadi perenungan kita agar kita waspada. Jangan sampai kita terpecah belah oleh
pernyataan-pernyataan mantan pejabat yang mempunyai intens atau kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya untuk Indonesia. Baik sahabat PN TV, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.